Indonesia adalah mimpi di mana saya tidak perlu bermimpi lagi seperti ini. Vonis hakim itu 5 bulan dengan 10 bulan percobaan. Jelas itu keputusan itu tidak adil. Itu kan dituduh memaki gitu di Facebook. Nah, jadi logikanya memaki itu adalah sebuah perbuatan kriminal, kan begitu. Undang-undang yang dipakai untuk menjerat saya itu undang-undang ITE itu jelas-jelas sebuah undang-undang yang sangat represif. Ya. Saya tidak percaya hukum itu. Ya terserah, dan kita tahu kan hukum di Indonesia bagaimana mutunya. Walaupun saya dibilang bersalah, tapi saya tidak dipenjarakan kan. Saya malah dibikin percobaan begitu kan. Ini salah yang bagaimana nih? Coba, saya kan dituntut jaksa 7 bulan penjara. Nah, hakim memberikan 10 bulan percobaan. Konteksnya itu yang tidak dibicarakan dalam persidangan itu kan konteksnya. Konteksnya itu kan adalah sebuah penolakan terhadap terbitnya sebuah buku sejarah sastra yang pada dasarnya merupakan sebuah manipulasi sejarah sastra Indonesia. Buku yang berjudul 33 tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh itu memuat sebuah nama yang sama sekali tidak pernah dikenal dalam sejarah sastra Indonesia sampai sekarang, yaitu nama Denny J.A. Kita menolak keberadaan nama itu. Walaupun kita juga menolak buku itu sendiri karena menurut kita metode dari penyusunan buku itu sama sekali tidak dapat bertanggungjawabkan oleh ke-8 tim penyusunnya. Kronologinya kan begini, kita buat petisi, kemudian kita buat grup itu, lalu kita mengadakan demo di PDS HB Yasin, di tim. Dan kemudian ada klaim dari mereka tersebut diterbitkan oleh PDS HB Yasin. PDS HB Yasin sama sekali tidak terlibat dengan penyusunan dan penerbitan buku tersebut. PDS HB Yasin hanya menyediakan tempat untuk peluncuran buku. Itu direspon oleh tempat-tempat lain. Jadi hampir seluruh Indonesia merespon, mengadakan demo yang sama. Tiba-tiba ada terbit satu buku lain. Judul buku itu 23 penyair kondang Indonesia. Di antara 23 penyair dalamnya itu tiba-tiba membuat pernyataan publik bahwa mereka itu dimanipulasi untuk mengkontribusikan karya ke buku itu. Mereka itu diminta oleh Fatin Hamama untuk memberikan sumbangan karya, puisi, untuk diterbitkan sebagai bentuk buku begitu. Tapi mereka tidak diberitahu bahwa penerbitan buku itu merupakan sebuah program dari proyek besar Denny J.A., yaitu proyek puisi esainya. Keberadaan buku itu seolah-olah menjadi legitimasi atas Denny J.A. sebagai katanya itu pencipta genre puisi baru di Indonesia, itu puisi esai. Tiba-tiba muncul orang bernama Fatin Hamama ini. Salah seorang anggota dari grup kami itu bertemu dengan Fatin Hamama di tim. Dan Fatin Hamama mulai bicara keras ke dia. Salah satu yang dikatakan Fatin Hamama itu, kalau kami masih terus menyerang Denny J.A. di grup itu dengan bahasa keras macam-macam, kami semua akan dilaporkan ke polisi katanya, ke Mabes Polri. Kan direkam oleh anggota tadi diam-diam pakai HP-nya. Kemudian rekaman itu ditranskripnya, dimuatnya sebagai status di grup kami tadi. Nah, saya memberikan komentar di situ. Jangan berdamai dengan bajingan, perang. Kemudian yang saya tulis lagi, tolong bilang ke Fatin Hamama bawa Saud ke pengadilan. Kalau dia tidak berani, jangan ngancam-ngancam seperti Long Tituan tidak laku. Itu yang saya tulis. Di antara seniman, ekspresi seperti itu biasa. Dulu penyair Semarang, Darmanto Yatman, memaki Rendra bajingan, ya biasa. Nggak ada terjadi apa-apa. Malah mereka waktu ketemu mereka ya biasa aja. Kita memuji aja pakai bajingan. Bajingan asu, karyamu keren banget, tuh biasa. Nah, belum lagi bahasa dari daerah Anda kan, pakai janco, asu, macam gitu. Nah, saya tidak pernah menulis Fatin Hamama bajingan, teman-teman itu lonte, itu nggak pernah itu. Ini adalah
dusta mereka di publik. Itu bisa dilihat di BAP, bisa dilihat di screenshot yang diproduksi oleh polisi sendiri.